Selamat datang di Ruang Finansial, tempat di mana kita berhenti memuja gengsi dan mulai menghitung realita yang pahit. Kamu protes gaji UMR kecil, tapi anehnya kamu sanggup nyicil HP terbaru demi validasi orang-orang yang tidak peduli. Masalahmu bukan gajinya, tapi otakmu yang berhalusinasi merasa kaya sebelum benar-benar punya aset yang menghasilkan uang dingin. Mari kita hitung pakai logika anak SD. Kemana perginya uangmu setiap bulan? Mari kita bongkar bocor halus itu. Kopi kekinian 20.000 per hari mungkin terlihat sepele, tapi itu adalah 6 juta rupiah per tahun yang hilang. Itu setara dengan 1 bulan gajimu yang kamu buang cuma untuk gaya hidup yang sebenarnya tidak sanggup kamu beli. Belum lagi jebakan paylater yang bunganya mencekik pelan-pelan. Kamu membeli masa depan yang suram dengan uang yang belum ada. Kamu merasa aman karena ada BPJS dan gaji bulanan. Tapi, tanpa dana darurat, satu musibah kecil bisa menghancurkan hidupmu. Berhenti menyalahkan sistem. Sistem memang tidak adil, tapi membiarkan dirimu bodoh secara finansial adalah pilihanmu sendiri. Sekarang, tarik napas. Saya akan berikan strategi sadis untuk mengunci uangmu sebelum habis dimakan nafsu belanja. Langkah pertama, anggap gajimu dipotong pajak masa depan sebesar 20%. Jangan ditawar, jangan merasa punya uang itu. Begitu notifikasi gajian masuk, detik itu juga pindahkan nominalnya ke rekening tanpa kartu ATM dan tanpa akses mobile banking. Mengapa harus tanpa akses? Karena kemauanmu itu lemah. Kamu akan selalu mencari alasan untuk meminjam uang tabunganmu sendiri. Selanjutnya, mari kita bicara soal self-reward. Kata-kata manis yang sebenarnya adalah racun bagi dompet gaji UMR-mu. Kamu tidak berhak menghadiahi diri sendiri dengan barang mewah jika cicilan motormu saja masih menunggak setiap bulan. Hadiah terbaik untuk dirimu adalah ketenangan pikiran, bukan sepatu baru yang harganya setengah dari sisa saldomu. Sekarang lihat tabel ini. Jika kamu investasi 500.000 per bulan dengan bunga 10%, inilah yang terjadi dalam 10 tahun. 100 juta rupiah, itu bukan angka khayalan. Itu angka nyata bagi mereka yang mau mematikan gengsinya sekarang juga. Tapi, mayoritas dari kalian akan lebih memilih beli HP baru karena takut ketinggalan zaman atau FOMO. Pilihan ada di tanganmu. Jadi raja sehari saat gajian atau jadi orang merdeka secara finansial di masa tua. Mari kita bongkar gengsi struktural. Kamu rela berhutang demi pesta pernikahan megah hanya untuk memuaskan tamu yang cuma datang menilai makananmu. Logikanya sederhana. Jika kamu tidak sanggup beli barang itu 2 kali secara tunai, berarti kamu belum mampu memilikinya. Titik. Tapi kan butuh buat kerja. Hentikan alasanmu. Ada perbedaan besar antara kebutuhan fungsi dan keinginan pamer mereka. Strategi kedua, lakukan financial fasting atau puasa belanja selama 30 hari. Hanya beli yang bikin kamu tetap hidup. Kamu akan kaget melihat betapa banyaknya uang yang tersisa saat kamu berhenti menjadi target iklan algoritma media sosial. Uang yang tersisa itu jangan biarkan menganggur di tabungan biasa. Inflasi akan memakannya diam-diam seperti rayap. Pindahkan ke instrumen yang aman namun produktif. Emas, SBN, atau reksadana. Jadikan uangmu budak yang bekerja untukmu. Mulailah dari angka kecil. 100.000 rupiah secara konsisten jauh lebih baik daripada 1 juta rupiah, tapi cuma sekali. Ingat, orang kaya menjadi kaya karena mereka berinvestasi dulu. Orang miskin menghabiskan dulu dan berencana menabung sisanya. Dan tebak apa? Sisanya tidak pernah ada. Karena keinginan manusia itu seperti jurang tanpa dasar. Mari kita bicara jujur. Alasan utamamu gagal menabung adalah karena kamu lebih takut dianggap susah daripada benar-benar susah di masa tua. Pinjaman online adalah predator yang bersembunyi di balik kemudahan klik. Sekali kamu terjebak, kamu sedang menggali kuburan finansialmu sendiri. Bunganya bukan cuma angka, itu adalah jam kerja, keringat, dan waktu tidurmu yang kamu berikan cuma-cuma kepada pemilik modal. Strategi ketiga, bunuh. Semua utang konsumtif sekarang juga. Gunakan metode bola salju. Sikat utang terkecil dulu untuk momentum mental.
Tanpa utang, gaji UMR-mu yang tadinya mencekik akan mulai memberikan ruang untuk bernapas. Kamu akhirnya punya kontrol. Ingat, kaya itu adalah apa yang tidak dilihat orang. Mobil mewah itu pengeluaran, tapi saldo RDN yang gemuk itu adalah kekayaan. Jangan biarkan lifestyle inflation menghancurkanmu. Saat gajimu naik, jangan naikkan standar hidupmu. Naikkan standar investasimu. Jika temanmu pamer iPhone terbaru, kamu harus pamer dalam hati bahwa kamu punya dana darurat untuk hidup 6 bulan tanpa kerja. Itulah definisi merdeka yang sesungguhnya. Tidak perlu menjilat bos atau bertahan di kerjaan toksik cuma karena cicilan. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Kamu akan dianggap pelit, dianggap tidak seru, dan dijauhi teman-teman nongkrongmu. Terima kenyataan itu. Dijauhi teman karena pelit adalah biaya kecil untuk membayar kebebasanmu di masa depan. Sekarang, setelah kamu punya sisa uang, jangan langsung all in ke aset berisiko hanya karena melihat orang lain pamer profit. Bagi gaji UMR-mu ke dalam 3 pos utama: kebutuhan hidup, dana darurat, dan baru kemudian investasi. Dana darurat adalah nyawamu. Tanpa ini, investasimu hanya akan jadi bahan jual rugi saat krisis melanda. Untuk investasi, pilihlah yang membosankan tapi pasti. Emas atau reksadana adalah tempat terbaik untuk pemula. Hindari janji-janji cepat kaya dalam semalam. Jika itu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya itu adalah penipuan. Ingat matematika ini. Kehilangan uang 50% butuh kenaikan 100% hanya untuk balik modal. Jaga modalmu. Fokuslah pada cash flow, bukan cuma capital gain. Uang yang masuk secara rutin lebih berharga daripada potensi keuntungan yang belum pasti. Gunakan fitur auto debit. Jangan biarkan jarimu memutuskan kapan harus menabung, karena otakmu akan selalu punya alasan untuk belanja. Disiplin adalah jembatan antara tujuanmu dan pencapaianmu. Tanpa disiplin, semua strategi ini hanya akan jadi tontonan yang terlupakan. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka tidak tahan dengan tekanan sosial di sekitar mereka. Kamu harus punya keberanian untuk terlihat miskin di depan orang-orang yang sebenarnya sedang memalsukan kekayaan dengan utang. Gaji UMR-mu adalah modal perang. Jika kamu menghabiskannya untuk hiburan, kamu sedang membuang peluru saat perang baru dimulai. Buatlah daftar pengeluaranmu secara detail. Setiap rupiah yang keluar harus punya izin darimu. Jangan biarkan uangmu menguap. Pahami perbedaan antara kebutuhan mendadak dan keinginan mendadak. Ban motor bocor itu butuh, diskon sepatu itu pengen. Jika kamu tidak bisa menabung saat gaji UMR, kamu juga tidak akan bisa menabung saat gajimu 10 juta rupiah. Karena masalahnya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada lubang di mentalitasmu yang selalu ingin merasa lebih dari orang lain. Berhenti membandingkan hidupmu dengan postingan media sosial orang lain yang hanya menampilkan 1% dari realita mereka. Fokuslah pada angka-angka di rekening investasimu. Biarkan mereka tumbuh dalam diam tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Kekuatan sesungguhnya adalah ketika kamu punya pilihan untuk berhenti bekerja, sementara orang lain terpaksa bekerja sampai mati. Menabung itu ada batasnya. Kamu tidak bisa menabung lebih dari 100% gajimu. Tapi meningkatkan penghasilan itu tidak ada batasnya. Jangan hanya jadi ahli menabung, jadilah ahli dalam memberikan nilai tambah. Investasikan waktu luangmu untuk belajar skill baru. Gaji UMR-mu adalah bahan bakar untuk belajar. Gunakan sedikit uangnya untuk meningkatkan produktivitasmu. Dunia tidak membayar usaha kerasmu. Dunia membayar masalah yang berhasil kamu selesaikan. Berhentilah mengeluh. Jika kamu punya skill yang jarang dimiliki orang lain, kamu punya daya tawar. Dan daya tawar berarti gaji yang lebih tinggi. Seringkali penghasilan tambahan bukan soal kerja 2 shift, tapi soal kerja lebih cerdas dengan leverage yang tepat. Namun waspadalah, kenaikan gaji seringkali diikuti oleh kenaikan gaya hidup. Jangan terjebak di treadmill yang sama lagi. Pertahankan standar hidup UMR-mu meskipun gajimu sudah 2 kali lipat. Selisihnya, masukkan semua ke mesin investasi. Inilah fase di mana bola salju kekayaanmu mulai bergulir kencang.
Kamu tidak lagi bekerja untuk uang, tapi uang mulai mengantri untukmu. Di titik ini, kamu akan sadar bahwa semua pengorbanan dan tamparan di awal tadi sangatlah sepadan. Namun, tantangan terberat bukan saat kamu miskin, tapi saat kamu mulai punya uang. Di sanalah iblis kesombongan muncul. Tetaplah rendah hati. Tujuanmu adalah kebebasan, bukan validasi dari orang-orang yang tidak menambah saldo rekeningmu. Jika kamu sudah sampai di tahap ini, selamat. Kamu telah memenangkan perang melawan dirimu sendiri. Mari kita ringkas. Potong gaji di awal, bunuh utang, isolasi tabungan, dan tingkatkan nilai jual dirimu. Kedengarannya membosankan, memang, karena kekayaan dibangun dari kebiasaan membosankan yang dilakukan berulang-ulang. Jangan tunggu sampai gajimu naik untuk mulai bergerak. Mulai sekarang, dengan sisa uang yang ada di dompetmu saat ini juga. Karena 1 tahun dari sekarang, kamu akan sangat bersyukur karena kamu sudah memulainya hari ini, di video ini. Subscribe jika kamu berani berkomitmen untuk tidak jadi budak uang selamanya. Tinggalkan komentar saya mulai hari ini sebagai janjimu. Ingat slogannya, kendalikan uangmu, kendalikan masa depanmu. Sampai jumpa di episode tamparan berikutnya.